Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di minggu ketiga setelah Epifanias hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 hingga ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pasti semua manusia membutuhkan keamanan dan ketenangan. Abraham Maslow mengatakan itu adalah sebuah kebutuhan utama manusia. Karena itulah orang mau membayar berapapun, asalkan dia aman dan tenang, termasuk membayar satpam, membeli alat pengaman yang canggih, juga membeli asuransi atau program pensiun agar masa depan kita aman dan tenang, bukan? Tetapi hidup kita semua pasti pernah terancam, tidak aman, tidak tenang, bukan? Misalnya, nyawa kita diancam oleh perampok atau pembunuh, atau kita diintimidasi orang lain, atau mungkin diintimidasi oleh suami, atau anak, atau famili, atau rumah kita kebakaran, atau usaha kita tiba-tiba bangkrut, atau kita kehilangan orang yang kita kasihi, dan lain-lain. Hidup kita selalu terancam. Hal serupa lah yang dialami oleh Daud, pemazmur ini. Hidupnya sering terancam tidak tenang. Ketika masih gembala, dia diancam oleh binatang buas. 1 Samuel 17:34 ayat sampai 36. Waktu menghadapi Goliat si raksasa itu, sebenarnya nyawanya terancam. Terutama ketika Raja Saul memburunya, ingin membunuhnya tanpa sebab. Bahkan sesudah menjadi raja pun, selalu ada pengkhianat yang mau menikam dia dari belakang, termasuk Absalom, anaknya sendiri. Dan di ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, selalu ada orang yang berbulut manis, tetapi sebenarnya niatnya ingin menggulingkan Daud. Pengkhianatan seperti itu sangat menyakitkan, hingga Daud mengibaratkan dirinya seperti tembok yang akan roboh. Artinya, nyawanya sangat terancam, sangat gawat, jauh dari ketenangan. Namun saudaraku, hal yang luar biasa yang layak kita teladani dari Daud ini adalah ternyata dalam kondisi yang sangat gawat dan tidak aman itu, Daud tidak pernah takut, apalagi tidak pernah panik atau putus asa. Tetapi dia sangat tenang. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa? Yaitu karena Daud tahu kemana dia harus pergi, yaitu hanya kepada Allah. Dia membuat Allah menjadi gunung batu, menjadi tempat perlindungannya. Dan di sana dia yakin, dia pasti yakin. Ketika dia menghadapi Goliat, semua pasukan Israel sudah sangat ketakutan. Tetapi Daud sangat tenang. Mengapa bisa? Karena dia percaya baginya ada Allah penolong yang pasti. Apapun yang terjadi, kegawatan apapun yang sedang mengelilingi dan mengancam hidupnya, bagi Daud ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan Allahnya
akan menolong dia. Karena dia mengenal Tuhan Allahnya jauh lebih kuat dari segala macam ancaman itu. Itulah yang membuat dia bisa tenang. Ayat 1 dan ayat 6. Secara manusia ia kerap merasa takut dan khawatir. Namun ia tetap tenang. Karena dia yakin ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Itulah yang Daud katakan di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebenarnya sebagai seorang raja dari sebuah kerajaan besar, Daud bisa melakukan deal-deal politik atau berkoalisi agar tidak ada lagi pihak manapun yang berani melawan dia. Tetapi di ayat 10 hingga ayat 13, Daud mengatakan bahwa semuanya itu tidak bisa diandalkan karena terbatas, hanya sesaat, tidak bisa menolong dia selamanya. Malah bagi Daud semuanya itu hanyalah bagaikan angin, tidak punya arti dan tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi di ayat 7 hingga ayat 9, Daud dengan tegas mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Baginya hanya satu penolong yang bisa diandalkan, yaitu Allah Yahweh. Itulah yang membuat dia bisa tetap tenang apapun yang terjadi. Karena itulah Daud sangat rajin berdoa menyerahkan seluruh persoalan hidupnya kepada Allah. Ayat 9. Doa-doanya itulah yang mengalirkan kuasa Allah kepadanya sehingga dia bisa mengalahkan semua ancaman itu hanya karena pertolongan Allah semata. Saudara-saudaraku, itulah yang harus kita teladani, yaitu tetap tenang menghadapi segala keadaan. Sangat sering kita langsung panik ketika masalah datang, bukan? Padahal kepanikan itu tidak akan membantu, tetapi justru akan memperunyam keadaan. Ada seorang teman, dia mendatangi dokter. Dan ketika dokter memberitahu bahwa penyakitnya sudah cukup serius, dia langsung panik. Sehingga sakitnya semakin parah. Bukan karena penyakit itu, tetapi karena kepanikannya sendiri. Ada banyak situasi di sekitar kita yang mengakibatkan detak jantung kita berdebar dengan cepat. Dan kita sering panik menghadapinya. Akhirnya muncul masalah yang lebih besar lagi. Tapi hari ini kita diajari, mari belajarlah tenang. Tetapi bukan hanya sekedar tenang karena kita putus asa, lalu kita membiarkan diri kita diterkam oleh ketidakamanan itu. Oh bukan, tidak. Melainkan ketenangan karena menyerahkan diri di dalam iman ke tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu mengatasi segala hal. Lalu berikutnya bagaimana supaya kita bisa tenang? Saudaraku, ketenangan dalam kepasrahan itu muncul dari kedekatan kita kepada Tuhan seperti Daud ini. Dari kedekatan itulah dari kedekatan itu dan kedekatan itu lahir dari pengenalan yang jelas tentang Allah. Dan itulah yang menjadi jangkar yang kokoh bagi kita. Mengenal Allah dengan jelas membuat kita bisa tetap tenang. Tetapi bila kita tidak dekat dengan Tuhan, karena kita tidak mengenal Tuhan dengan jelas dan pasti, itu akan melahirkan keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan akan pertolongan Tuhan itulah yang menimbulkan kepanikan, menimbulkan keluh kesah, menimbulkan rasa khawatir, bahkan menimbulkan keputusasaan. Karena itu, kita harus mengenal Allah dengan jelas. Saudaraku, seorang filsuf bernama Augustinus pernah mengatakan dalam bahasa Inggris, "My heart is restless until it rests in you." Maaf bila bahasa Inggrisnya berpasir-pasir ya.
Artinya hatiku gelisah sampai aku menemukan peristirahatan di dalam Engkau. Kita akan tetap gelisah bila kita tidak berada di genggaman Tuhan. Tetapi Daud mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tentang ini ada seorang penafsir mengatakan bahwa Tuhan mencipta sebuah ruang kosong di hati setiap orang. Bila ruang itu diisi oleh Allah, itulah yang membuat kita bisa tetap tenang. Tetapi bila kita mengisinya dengan harta, dengan kepuasan sesaat, itu justru membuat kita tidak tenang, bahkan akan tetap gelisah. Karena itu pesannya adalah kita harus semakin mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin tahu apa yang akan kita lakukan dengan Dia, dengan Tuhan untuk kita. Kita akan selalu memasukkan Tuhan di dalam hati kita, sehingga Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita. Itulah yang membuat kita tetap tenang. Karena itu saudaraku, yang perlu dari kita, mari datanglah kepada Tuhan, kepada Allah yang sudah hadir di dalam Yesus. Serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Jangan memikul sendiri beban berat hidupmu. Dan jangan ragu sedikit pun tentang itu. Seorang penulis bernama Adi Sunarno di Daily Wisdom mengatakan begini. Berserah tetapi masih dipikir, itu sama seperti kecanduan minum racun rasa madu. Karena itu yang terbaik, datang dan serahkan semuanya kepada Yesus. Jangan simpan sedikit pun di dalam hatimu. Dan yakinlah, Yesus akan mampu dan mau menanggungnya. Lalu rasakanlah akibat dari sikap itu. Pasti kita akan tetap tenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa tetap tenang bukan karena tidak ada masalah, bukan. Masalah pasti ada, malah akan makin banyak. Tetapi kita dapat tenang hanya karena ada Allah. Dia yang akan menopang, yang akan menghibur, yang akan menguatkan kita senantiasa dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Karena di ayat 3 dikatakan, Allah adalah keselamatan kita. Sehingga bila kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan yang adalah keselamatan kita, maka kita pasti tetap menjadi tenang. Di Mazmur 89 ayat 14 dikatakan, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Tangan kanannya Allah itu kuat, pasti bisa menyelamatkan kita. Karena di Yesaya 41 ayat 13 Tuhan mengatakan kepada kita, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Karena itu saudaraku, yang terbaik bukanlah panik, tetapi mari ulurkan tanganmu, serahkan semua beban dan masalahmu ke tangan Tuhan, dan berilah kebebasan sebebas-bebasnya bagi Tuhan untuk bertindak. Dan sebaiknya kita diam di dalam iman. Biarlah Tuhan yang bertindak, dan kita akan tetap tinggal tenang. Tetapi memang saudaraku, kita sadar bahwa tangan kita memang sangat cepat lelah, dan tangan kita bisa terlepas dari tangan Allah. Tetapi untuk itu jangan takut. Mengapa? Karena tangan Tuhan Yesus tetap dan sangat kuat memegang kita. Tangan kita tidak akan dilepaskan. Puji Tuhan, sudah semakin banyak orang Kristen yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi tidak dapat kita sangkal, masih banyak yang mempercayakan hidupnya kepada setan, kepada kuasa kegelapan, atau kepada hartanya. Pasti hidup mereka tidak pernah tenang. Karena itulah kita sekarang bertugas menjadi tangan Tuhan, membawa mereka ke tangan Tuhan Yesus. Saudaraku, ingatlah, hanya dekat Allah saja kita dapat tenang, bukan yang lain. Yang membuat kita dapat tenang bukanlah
apa yang Tuhan berikan. Bukanlah berkat-berkat Tuhan, tetapi kita bisa tenang hanya oleh Tuhan sendiri. Hanya dekat Allah sendiri. Karena harta akan cepat rusak, cepat hilang. Demikian juga dengan jabatan. Kekuatan, kehebatan, dan popularitas juga akan cepat berlalu. Tetapi Allah kita yang datang di dalam Yesus adalah pribadi yang tetap kokoh, yang tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku, pasti kita semua ingin hidup yang tenang, bukan? Mari, biarkanlah dirimu hanya dekat Tuhan setiap saat. Terutama ketika derita menghadang, ketika masalah menyesakkan, ketika gelombang hidup menggelora. Ingat, di dekat Tuhan saja kita bisa tenang. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Biarlah di setiap pergumulan dan di dalam kesesakan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke tangan Tuhan, sehingga kami bisa tetap tenang. Karena kami mengenal Engkau adalah Allah gunung batu keselamatan kami. Bersama-Mu Tuhan, kami kalahkan segala pergumulan, dan kami tetap tenang hanya di dekat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon, jagailah bangsa kami dalam seluruh proses pemilu ini, agar bangsa ini tetap solid bersatu, walau pilihan kami berbeda-beda. Biarlah semuanya berjalan dalam damai sejahtera-Mu. Dan anak-anak Tuhan yang ikut dalam kontestasi ini, berikanlah mereka keberhasilan. Dan biarlah Roh-Mu memimpin hati semua peserta pemilu, juga semua penyelenggara pemilu, sehingga pemilu ini berjalan lancar, jujur, adil, dan damai. Kami juga memohon ya Tuhan, jauhkanlah bencana-bencana dari negeri kami ini. Kuatkanlah hati saudara-saudara kami yang terdampak oleh bencana, yang mengungsi, yang kehilangan harta dan kehilangan mata pencaharian. Karena Engkaulah Tuhan Gembala kami yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang mengalami pergumulan dan penderitaan. Berikanlah keberhasilan bagi semua usaha, bagi bisnis, pekerjaan, dan studi kami. Berkatilah keluarga kami tetap harmonis diikat kasih-Mu. Berkatilah anak-anak kami, terutama para remaja, agar rajin belajar jauh dari perilaku yang jahat. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Mulialah nama-Mu, gunung batu kami, keselamatan kami. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.